Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara bermitra yang baik, yang sukses agar kita bisa menjadi pembudidaya lebah madu atau menjadi pembisnis lebah madu yang sukses. Simak terus video teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti teman-teman mendapatkan ilmu terupdate, info terupdate dari kami. Saya ingin menginformasikan itu buat teman-teman ya, terutama untuk pemula, hati-hati saat kita ingin berinvestasi atau bekerjasama dengan mitra lebah kelanceng. Kalau bisa nih ya teman-teman, saran saya kita bermitra itu dengan teman-teman kita terlebih dahulu saja, yang sudah tahu kejujurannya, yang sudah tahu budidayanya seperti apa. Tapi kalau kita itu maaf sekali bermitra dengan orang yang tidak kenal, apalagi dia mengiming-imingkan keuntungan yang tidak logis, itu teman-teman harus diperhatikan ya, karena banyak sekali orang yang ketipu tentang kemitraan lebah kelanceng. Nah, ini ada berita tentang kemitraan yang penipu ya teman-teman, seperti beritanya. Jadi ada seorang kakek-kakek kurang lebih ditipu karena kemitraannya tidak bisa membayar kelancengnya ya teman-teman, karena dijanjikan per 3 bulan dia akan ditukar per satu kotaknya itu 400.000. Katanya setelah dia sudah menginvestasikan uangnya untuk budidaya lebah madu kelanceng, lebah kelanceng akhirnya tidak dibayar. Hasil dia stres, akhirnya dia gantung diri atau bunuh diri. Jadi ini buat teman-teman, hati-hati ingin berinvestasi jangan langsung mengeluarkan uang banyak. Lebih baik kita step by step, belajar dulu ilmunya, beli dulu 1 atau 2 kotak, atau katakan paling banyak 10 kotak dulu dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang logis sesuai dengan harga umum di pasaran. Saya akan membahas tentang cara benar bermitra dulu ya teman-teman. Yang pertama, kita harus bermitra dengan orang yang sudah kita kenal, dan juga secara ilmu atau secara keterbukaan tentang bisnis yang kita jalin kerjasama itu saling terbuka, tidak ada yang tertutup teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Untuk lebah, berbagai jenis lebah itu memang harganya berbeda-beda ya teman-teman. Katakan untuk jenis lebah kelanceng, itu kelanceng ada banyak jenis, ada mulai dari yang kecil nyampe yang besar teman-teman. Yang kecil seperti jenis lacy sheep itu harganya katakan paling umum ya 150.000 nyampe 200.000. Lah untuk lebah agak besar lagi seperti cherry mungkin lebih atasnya lagi, atau mungkin jenis birawi itu mungkin lebih mahal lagi, dan juga mungkin ada yang nyampe jutaan. Itu memang fakta ya teman-teman, terutama jenis lebah kelanceng yang besar seperti mungkin Itama, Thoracea, Bigami, Apicalis dan lain sebagainya, itu harganya memang 1 jutaan. Tapi kalau lacy sheep itu dengan dihargai dengan harga 1.200.000 nyampe 1.300.000, itu kan nggak logis ya. Makanya ini buat teman-teman yang ingin budidaya lebah kelanceng, ada orang yang menawari kemitraan, itu harus dilihat dulu fakta di lapangan seperti apa. Kalau bisa saat kita mau beli barang, saat kita mau beli lebah, kita cari dulu ilmunya, terutama kita masuk ke grup-grup Facebook atau kita cari di YouTube, channel YouTube harga lebah madu, harga jenis lebah ini, seperti itu, supaya mungkin teman-teman bisa tahu dulu harganya, jangan langsung percaya kepada orang tersebut. Lah, kalau memang orang tersebut jual dengan harga mahal, terus juga keuntungannya mahal, itu logis atau tidak? Karena kebanyakan, maaf, kemitraan itu menipu ya teman-teman. Untuk umumnya itu kelanceng lacy sheep itu 150.000 nyampe katakan 200.000, atau mungkin ada yang 250.000 tergantung petaninya. Itu paling mahal teman-teman. Sedangkan di kemitraan, maaf, yang penipu itu nyampe 1.200.000. Bahkan saya pernah chattingan dengan orang yang di luar Jawa, itu juga sudah banyak yang kena ketipu, itu harganya 1.300.000 teman-teman. Mereka berbondong-bondong ingin beli karena diimingi keuntungan per satu kotaknya itu ditukar per 3 bulan, itu ditukar kotaknya dan dikasih uang 400.000. Lah secara fakta kan tidak benar teman-teman, karena untuk satu lacy sheep aja, satu kotak lacy sheep aja itu untuk hasil madunya katakan nggak bisa nyampe 1 botol marjan. Katakan bisa, itu pun bukan jenis kelanceng lacy sheep, mungkin jenis Itama dan sebagainya. Jadi kalau untuk jenis lacy sheep itu paling super katakan 250 ml nyampe 1 botol marjan, itu pun jarang. Jadi untuk kita 1 botol marjan aja itu dapat uang 300.000. Bagaimana dia bisa membayar kotak tersebut dengan harga 400? Itu secara logisnya tidak masuk akal. Yang kedua, untuk jual beli lebahnya juga tidak masuk akal. Masa dia modal 150.000 dijual 1.200.000, itu kedua yang tidak masuk akal. Yang ketiga, jangan
tertipu dengan uang 400.000 diiming-imingi. Yang dikhawatirkan adalah pas kita sudah beli dengan harga katakan puluhan juta, itu biasanya per 3 bulannya mereka akan rutin atau katakan mereka akan bayar. Tapi pas 6 bulan ke depannya apakah mereka akan bayar? Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi berbisnis atau bermitra yang baik itu harus saling keterbukaan, jangan ada yang menutupi, dan keuntungan juga yang logis teman-teman. Sering saya bagikan tentang budidaya lebah madu jenis apapun itu resikonya banyak teman-teman, mulai dari kegagalan di peternakannya, yang kedua mulai dari cuacanya yang ekstrim, yang ketiga vegetasinya dan sebagainya. Jadi untuk budidaya lebah madu jenis apapun itu, untuk tingkat kesuksesannya itu perlu proses teman-teman. Jadi ada proses tahapan untuk belajarnya. Belum lagi nanti kalau sudah dapat materi kita praktek nanti gagal, coba lagi. Jadi gak instan ya teman-teman, perlu proses berbulan-bulan sampai tahunan untuk bisa budidaya lebah madu dengan sukses, entah itu jenis apapun. Jadi ini buat teman-teman yang ingin terjun di budidaya lebah madu, yang paling bagus adalah kita lihat dulu ilmunya, kita belajar dulu ilmunya, kita simak baik-baik, kita nanti juga kalau bisa praktek tapi di tempat teman kita atau di tempat guru kita, bukan di tempat kita. Itu nanti akan resiko kegagalannya akan sedikit. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya modal pun, itu usahakan jangan langsung beli banyak, tapi mulai dari satu dulu. Nanti satu sudah berhasil, kita nambah lagi 2, nambah lagi 3, nyampe seterusnya. Dan yang paling penting, kita juga harus belajar bagaimana cara perawatannya, pecah koloninya, dan juga yang terakhir adalah cara penjualan madu tersebut ya teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang ingin budidaya lebah madu, jangan tergiur oleh iming-imingan yang menggiurkan, yang faktanya itu belum tentu benar ya teman-teman. Jadi fakta yang bohong itu seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya lebah madu jenis apapun, usahakan kita bermitra dengan orang yang amanah, orang yang jujur, dan juga tidak lebay, dan juga tidak mengiming-iming keuntungan yang besar. Saya pun sebagai pembudidaya lebah madu, kepada tim saya, kepada katakan agen-agen saya atau reseller saya itu pun saya mengiming-imingnya tidak terlalu besar. Dalam hal arti jika mereka ingin ikut budidaya lebah madu, saya cerita ini kegagalannya seperti ini. Atau jika mereka ingin menjual madu saya pun saya cerita ini keuntungannya seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi ya teman-teman, ada saling keterbukaan. Itu adalah kemitraan yang bagus. Yang kedua, usahakan kita bermitra dengan orang yang terdekat dan juga orang yang amanah. Usahakan kita bermitra dengan guru kita terlebih dahulu atau teman kita yang budidaya lebah madu. Dan bila ada yang menemukan kejanggalan tentang budidaya lebah madu di teman kita atau guru kita, lebih baik kita cari guru lain lagi. Makanya buat teman-teman ini, guru jangan cuma satu ya teman-teman. Saya juga punya guru banyak atau teman banyak, itu ternyata setiap orang, setiap guru atau setiap teman saya yang budidaya lebah madu itu ilmunya beda-beda. Walaupun tujuannya sama, tapi ternyata ilmunya beda-beda. Jadi buat teman-teman yang ingin bermitra, silakan kalian cari guru kalian, silakan kalian cari teman kalian yang amanah, yang jujur, dan juga bisa dipercaya, dan juga madunya kualitasnya bagus. Silakan kalian kerjasama. Dan perlu proses untuk belajar budidaya lebah madu ya teman-teman, nggak instan, perlu proses bulan nyampe tahun. Jadi ini buat teman-teman, silakan yang ingin bermitra, saya nggak melarang, tapi lihat dulu kemitraannya ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bermitra, nggak masalah, tapi lihat dulu faktanya, apa ada unsur penipuan atau tidak, logis atau tidak, dan juga kira-kira bisa dipercaya atau tidak. Dan kalau bisa, kalau ingin investasi atau kerjasama, usahakan pelan-pelan terlebih dahulu, jangan langsung banyak. Kalau bisa seperti teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti kami lebih bersemangat untuk buat konten-konten video lainnya. Jangan lupa kritik dan saran biar kami lebih bersemangat. Dan juga mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian komen di video ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.